faludhi wa bihi fa'udhi wa libabi makarimihi faliji kaitan salihi kaitan syarihi kaitan basiti kaitan betahiji. Diperhatikan baitnya. Sekarang kita masuk ke bait nomor ke-43. Kaitan salihi kaitan syarihi kaitan basiti kaitan betahiji. Ini bait syair yang kita akan ulas ini berhubungan dengan dua syair sebelumnya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali bermukhatabah, mengajak bicara dirinya sendiri. Ya nafsu, wahai diriku, wahai nafsuku, engkau tidak memiliki siapa-siapa yang dapat engkau andalkan selain Tuhanmu, maka kembalilah kepadanya. Jadi orang itu kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Wabihi faludhi, wabihi fa'udhi, walibabi makarimihi faliji. Maka bergantung dan berlindunglah kepada Allah dan masuklah ke pintu anugerah dan hidayahnya. Nah, orang itu kalau berubah, taubat, dia merasa itu amal kebaikan seakan-akan memberat dirinya. Padahal kalau dia jadi orang baik, itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena hakikatnya membuat dada manusia itu sempit ketika dia tidak kembali kepada Allah. Diibaratkan, kata para ulama, kehidupan orang-orang yang rel hidupnya itu tidak melalui Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti rel yang ditunjukkan oleh para ulama, maka seperti orang yang jalan lawan arus. Kamu bayangkan ada satu rombongan orang, haluannya semua arah sini, tapi kamu sendiri yang haluannya ke sana. Kebingungan, dada itu terasa sempit. Maka sebenarnya orang yang berpaling dari ajaran Islam itu sebenarnya sama saja menyiksa dirinya sendiri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Apa maksud ma'isyatan dongka ini? Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau mengatakan ma'isyatan dongka itu maknanya hidupnya itu dipenuhi dengan keraguan. Ragu terus. Maka kalau kita melihat kehidupan orang kafir, itu pura-pura ketawa semua itu. Semakin manusia itu butuh dengan hiburan, menunjukkan hatinya itu sempit sekali, susah. Orang beriman itu tidak butuh hiburan. Karena apa? Iman dia itu sudah cukup menghibur dia. Sudah cukup membuat hati dia tenang, pikiran dia itu jernih, cukup. Makhluk yang butuh hiburan itu hanya orang kafir, karena dia nggak kenal Allah. Untuk makan, dia harus menu tertentu, tempat tertentu. Untuk tidur harus minum pil tertentu, baru bisa tidur. Lah orang beriman itu sujud kadang nggak bangun-bangun, saking tenangnya, kebablasan malah. Tenang jiwanya itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Seperti apa ma'isyatan dongka yang oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ditafsirkan dengan makna diliputi hatinya dengan keraguan. Jadi semua orang kafir itu hidupnya itu ragu. Jadi kalau pingin tahu isi hatinya orang kafir itu apa sih? Kamu pingin tahu? Lihat Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yaitu orang-orang kafir, maka hidupnya itu dongka, gersang. Kalau saya bilang di Amerika sana ada lampu besarnya sak pulau Madura 1 miliar watt, mesti kok, Masya Allah, bener ya? Iya. Kamu anggap
Luar biasa kan itu. Padahal matahari itu lebih besar dari pohon Madura, dari dunia ini. Dan nggak tahu wattnya berapa. Tapi pernah nggak kamu kagum sama matahari? Berada terpampang depan mata, tapi manusia itu nggak kagum karena saking nyatanya. Nah, maka kalau ingin tahu rasanya beriman itu tanya sama orang yang dulunya nggak beriman kemudian masuk Islam. Gus Yusuf Trenggalek itu tanya, rasanya masuk Islam itu kayak apa? Rasanya itu, saya itu seperti orang yang berjalan telanjang kaki, kepanasan di tengah padang pasir. Saya nggak tahu cara keluar dari lingkaran tersesat itu, saya nggak tahu. Di tengah saya putus asa, kekeringan, dada saya rasanya sempit, harapan itu tidak ada. Nggak tahu gunanya hidup itu, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya melihat ada satu pohon yang rindang, kemudian saya bernaung di bawah pohon itu, kemudian saya menegak satu gelas air dingin. Itu rasanya masuk Islam. Ces rasanya tuh. Jadi tidak ada ketenangan jiwa kecuali di dalam Islam. Tidak ada. Karena orang itu tidak mungkin bisa mengingkari fitrahnya. Tidak mungkin orang itu bisa keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah. Nggak ada yang bisa. Walaupun sekelas Fir'aun. Fir'aun itu, iblis itu loh gemen-gemen sama Fir'aun. Gue itu jangan parah. Iblis itu bilang, saya itu betul-betul keheranan dengan Fir'aun. Saya di langit, pingin diakui jadi hamba tuh lo nggak boleh, diusir saya oleh Allah. Lah ini kok ngaku Tuhan, kok ngomong ana rabbukumul a'la, parah Fir'aun. Saya juga segitunya kata iblis. Pernah itu di dalam kitab Ar-Raisul Majalis itu diceritakan, pernah suatu hari iblis itu pingin ngerjain Fir'aun. Kerjain dia. Kerjain, masuk jeding, keluar. Kaget dia ketemu iblis. Siapa kamu? Kata Fir'aun. Loh, katanya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang tertinggi. Kok masih tanya kamu siapa? Tuhan tuh maha tahu. Kok kamu siapa? Fir'aun parah. Ngaku Tuhan tapi nggak tahu ciptaannya. Kamu siapa katanya. Jadi artinya sesombong apapun manusia, walaupun ngaku Tuhan sekalipun, dia tidak akan bisa melepas baju kemakhlukannya, itu nggak akan bisa. Dan itu akan tampak melalui sikap dan kata-katanya. Otomatis. Makanya Fir'aun itu bilang kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa datang membawa mukjizatnya, kemudian Fir'aun bilang kepada Haman ini menterinya, ibni li sarah, buatkan saya suatu bangunan yang tinggi dari tanah liat, attali'u ilahi Musa, aku ingin ngintip Tuhannya Musa yang di langit itu. Terus dia tutup, inilah azunnuhu minal kadzibin. Sangka firasat saya, menurut saya kayaknya bohong deh ini ya. Tuhan kok ngomong kayaknya? Nggak boleh, itu bukan bahasa Tuhan ngomong kayaknya itu. Inilah azunnuhu itu bukan bahasa Tuhan. Nah maka otomatis manusia itu tidak akan lepas dari fitrahnya sebagai manusia, yaitu hamba yang dicipta, diatur, ditata hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua terencana dalam ilmu Allah yang qadim. Itu tidak akan bisa terlepas. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan, manusia itu ketika kena masalah kemudian berharap, kemudian berdoa, itu fitrah. Itu istrinya Mikhail Gorbachev, itu presiden Rusia itu komunis asli itu. Dia nggak percaya ya Tuhan. Naik pesawat, oleng pesawatnya. Di sampingnya, ya Allah, dia ikut, ya Allah. Loh, kan coba orang la ilaha illallah akbar, ikut dia la ilaha. Setelah itu dia, kenapa kamu kan nggak percaya sama Tuhan? Kok kamu nggak tahu pokoknya.
menunjukkan ketika orang menghadapi masalah, fitrahnya manusia itu butuh Tuhan, butuh sandaran, butuh harapan. Otomatis itu. Hatta itu binatang. Binatang itu kalau sudah kelaparan, mesti matanya, kata Imam Sya'rani ini di dalam kitabnya Iqdul Yawaqid wal Jawahir, Al-Imam Sya'rani mengatakan tauhid itu berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah di saat orang kena musibah, itu fitrah. Binatang sekalipun kalau dia sudah kelaparan, dia hanya bisa melihat langit. Bayi itu kalau nangis, dia tinggal pergi ke pasar sama ibunya, nangis betul. Nanti ada satu keadaan bayi itu diam, terus dia cuma terus matanya ke atas. Maksudnya itu fitrah asli. Berharap tuh hanya kepada Tuhan. Ini mau orang beriman, orang kafir sepakat kalau masalah ini. Nah, jadi fitrah manusia itu bergantung, berharap kepada Allah. Itu fitrah. Nah, berarti kalau orang tidak mengenal Allah, berarti ini nggak normal. Antum kalau mau mengukur normal atau tidaknya saya sebagai manusia, ukur hidup kamu tuh dengan agama Islam. Kalau dengan sholat terasa cocok, dengar azan hati itu kok adem gitu. Diajak munfarijah tuh seneng, diajak duduk majelis ilmu tuh semangat. Nah, ini normal ya. Kok diajak majelis baik, diajak baca Quran, dengar azan, kok kepanasan? Oh setan nih gitu menungso. Karena memang setan itu ada dua, minal jinnati wan nas, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada versi jin, ada versi manusia. Nah, yang versi manusia, badannya manusia, tapi sejatinya dia setan. Karena diajak baca Quran, dengar azan kepanasan, malah tidur, itu ada itu. Maka antum kalau mau mengukur, saya ini tingkat kenormalannya atau fitrahnya sebagai manusia sejauh mana? Ukurlah dengan ajaran Islam. Ukur. Cocok nggak? Jadi ini bukan masalah siapa yang diuntungkan bila kamu baik. Ada orang itu jadi baik itu merasa orang itu mendapat keuntungan dengan kebaikan dia, padahal dia dirinya sendiri. Saya ketemu ada orang itu, nggak tahu apa sebabnya, tersinggung dia, marah-marah dalam masjid. Saya dulu mabuk-mabukan, dulu saya itu preman pasar, sekarang saya jadi orang baik. Kemudian kamu permasalahkan saya, mau saya seperti dulu lagi? Loh, terserah kamu, semakin dalam neraka kamu nanti, itu bukan urusan saya, mau kembali atau enggak. Bukan, ada orang begitu. Ada orang itu sakit hati dengan orang tuanya. Dulu saya enggak sholat, minum, ngerokok, narkoba. Setelah saya ikut ngaji malah uang jajan nggak dikasih. Saya tak balik kayak dulu lagi. Biar tahu rasa. Loh, kamu itu baik, kamu itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Yang sumpek hatinya kamu sendiri, coba aja. Nah, maka di sini Imam Ghazali, ya nafsu wa malaki min ahadin illa maulaki falahu fauji. Kembalilah kepada Allah. Bergantung dan berlindunglah kepada Allah, karena itu memang fitrah manusia. Dan masuklah kamu ke pintu anugerah dan hidayahnya. Agar apa? Kaitan salihi, kaitan syarihi, kaitan basiti, kaitan betahiji. Agar engkau menjadi baik, dadamu menjadi lapang, kaitan basiti, agar wajahmu terlihat riang, kaitan betahiji, agar hatimu selalu gembira dan senang. Artinya apa? Kalau kamu baik, yang memetik kebaikan itu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Paham ini? Maka kalau antum bertanya-tanya dalam hati, Beb, jane ngaji ngene iki gunane apa to? Gunane apa? Wis zaman wis rusak koyo ngene iki. Zaman itu tidak rusak.
Yang rusak itu karena orang-orang putus asa seperti antum itu masih bergeliaran di muka bumi ini, akhirnya dunia ini jadi begini nih. Iya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menggubah beberapa untayan syair. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Nahju dzal zamani bi ghairi dzambin walau nataqa zamanu lana hajana. La ya'kulu dzi'bu lahma dzi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Na'ibu zamanana, kita mencaci maki zaman. Wal aibu fina, yang punya aib itu kita sendiri. Wa ma li zamanina aibun siwana, zaman enggak punya salah, yang salah itu kita. Nahju dzal zamani bi ghairi dzambin, kita mencaci maki zaman, padahal zaman gak punya dosa. Walau nataqaz zamanu lana hajana, seandainya zaman bisa bicara, niscaya dia akan ganti mencaci kita. Oh, kowe sing brengsek kok mbok omong aku. Zaman edan gak melu edan, kowe sing edan. Kok nuduh zaman kowe edan. La ya'kulu dzi'bu lahma dzi'bin, tidak pernah terjadi serigala memakan daging serigala. Sementara kita wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Sementara kita terang-terangan makan daging saudara kita sendiri. Kejem mana kita sama serigala? Kejem kita. Terus kita mengatakan zaman rusak, kalau kamunya yang serigala, bukan manusia. Ulama dicibir sana kemari, ini tonggo, ini nggak ada yang selamat dari lidah dia. Makan kanibal, makan daging orang. Larang seperti ini kok mengatakan zaman rusak, perbaiki dirimu sendiri. Maka tidak ada zaman rusak. Jadi kalau antum bertanya, apa gunanya ngaji-ngaji begini? Zaman udah rusak begini. Gunanya kaitan salihi, kaitan syarihi, kaitan basiti, kaitan betahiji. Gunanya itu. Kalau kamu menjadi orang baik, kembali kepada Allah, ya gunanya apa? Tansalihi, agar kamu menjadi orang yang baik. Kaitan syarihi, dadamu menjadi lapang, wajahmu menjadi riang, sumringah. Delok. Kamu lihat wajah orang yang ahli ibadah, sumringah. Lihat wajahnya kiai, orang-orang soleh, sejuk rasanya. Jadi ngelihat wajah mereka itu kayak apa, ketenangan yang ada di dalam hati mereka kita nggak bisa bayangkan. Kita yang dosa masih belepotan banyak begini, ini ngelihat wajah mereka tuh rasanya tuh adem, tenang rasanya. Ya tuh. Dulu ada seorang wali namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, salah satu guru thariqah Naqsabandi. Itu disurati oleh seorang ulama, Syekh, itu torekoh itu apa tuh? Naqsabandi itu ada istilah-istilah tertentu, saya kok nggak paham. Dan saya lihat kok nggak ada di hadis yang begitu-begitu itu. Tolong jelaskan kepada saya. Dibalas suratnya oleh Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Pertanyaan kamu ini nggak bisa saya jawab di dalam surat. Kalau kamu ingin tahu, kalau kamu ingin paham, kamu datang ke sini. Akhirnya datang. Setelah bertemu, bertatapan wajah, kemudian Syekh Ahmad Al-Faruqi bilang, kamu sekarang lihat wajah saya. Sudah, sekarang zikirlah kamu kepada Allah. Saking nikmatnya zikir itu lupa, fana dia. Sampai diingatkan sama siapa? Hei, Allahu Akbar. Saya paham sudah, saya paham. Gimana rasanya? Saya baru paham. Kalau melihat wajahmu saja, berkahnya itu, nikmatnya zikir saya meningkat sejauh ini. Seperti apa nikmatnya zikirnya sahabat ketika memandang wajah Rasulullah SAW. Jadi melihat wajah orang soleh itu betul-betul meningkatkan iman. Terus kayak apa isinya hati mereka itu? Kayak apa tenangnya? Seperti Imam Ghazali itu, kaitan salihi, kaitan syarihi, kaitan basiti, kaitan betahiji. Jadi kalau antum baca syair ini nih, ingat ya, kebaikan yang saya lakukan ya akan kembali kepada diri saya.
wajahnya sumringah, tenang sekali. Mesem ae wis ya, senangnya lungguh nang kuburan. Kogomun Farija. Masya Allah, enak sekali. Akrabnya sama orang-orang mati. Karena orang yang paling tenang itu orang mati. Nanti coba, majelis mana di muka bumi ini yang kamu bisa jamin aman dari gibah? Cuma satu, kuburan. Ziarah makom-makom wali itu aman itu insya Allah. Terpancar ketenangan jiwa. Bukan hanya itu saja, wa yatibu maqamuki ma'nafarin, dan kedudukanmu akan menjadi harum. Orang tuh kalau baik pasti akan dikenang. Gak percaya? Kalau kamu ke Ponorogo, mampirlah ke makomnya Mbah Hasan Besari. Kalau kamu ke Madiun, mampirlah ke makomnya Mbah Abu Amar Mbajem. Kalau kamu ke Surabaya, mampirlah ke Sunan Ampel. Kalau kamu ke Madura, mampirlah Mbah Holil Bangkalan. Kalau kamu ke Gresik, datanglah ke Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihat makom mereka itu. Orangnya sudah nggak ada, tapi mereka tetap hidup di hatinya orang-orang beriman. Ya nggak? Makomnya selalu ramai. Mau kemana ini? Mau ke makomnya Mbah Holil Bangkalan. Banyak kalau itu. Nggak pernah sepi makomnya. Artinya apa? Mereka wafat, tapi mereka tetap hidup di hatinya orang beriman. Ya nggak? Nah makanya wa yatibu maqamuki ma'nafarin, dan kedudukanmu menjadi harum. Terus namanya selalu disebut-sebut. Seperti Imam Ghazali. Orangnya nggak ada. 500, sudah berapa tahun yang lalu ini. Beliau wafat tahun 555 Hijriah. Oh, hampir berapa abad itu yang lalu. Tapi qasidahnya sampai detik ini bisa kita gubah di Temburu. Ini wong ini, ini wong Ponorogo, ada orang Madiun. Nulisnya di Baghdad, gemanya sampai Temburu. Ini apa ini? Wa yatibu maqamuki ma'nafarin, ya. Harum namanya. Jadi orang tuh kalau pingin harum namanya sendiri itu gak bisa. Makanya kalau doa tuh jangan begini, ya Allah jadikan aku orang soleh. Jangan. Itu doanya salah. Doanya gimana? Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang soleh. Karena gak ada orang soleh sendiri. Nah, maka kalau ingin jadi orang baik, doanya, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang baik. Ya Allah waj'alni minas sholihin. Ya. Jangankan kita, nabi seperti Nabi Sulaiman, itu doanya gimana? Walhiqni bis sholihin. Ya Allah susulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Nabi padahal itu. Doanya masih, ya Allah susullah aku bersama orang-orang soleh. Jadi kalau mau doa anak, ya Allah jadikanlah anakku anak soleh. Si fulan solehah, istri. Jangan begitu. Ya Allah jadikanlah istriku termasuk wanita-wanita yang solehah. Ya Allah jadikanlah anakku termasuk orang-orang soleh. Nah, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan aku anak termasuk orang-orang soleh. Karena masuk surga itu rombongan, rumangsamu nyerecel dewe ngono. Enggak, masuk surga itu rombongan. Juru mangsa bener dewe. Makanya di sini wa yatibu maqamuki ma'nafarin. Kedudukanmu akan menjadi harum ma'nafarin, bersama dengan orang-orang adhau fil hindisi kasuruji, yang hidup mereka di dunia seperti lampu-lampu yang bersinar di tengah gelap gulitanya malam. Pengen enggak hidup seperti Hindis? Tahu Hindis? Hindis itu seperti lentera. Di mana dia berada, dia akan membawa terang. Ada di kampung, kampung jadi terang benderang sebab dia. Ada di majelis ini, majelis itu jadi terang benderang karena ilmunya. Datang kemana saja membawa kebaikan. Berarti orang ini seperti Hindis, seperti lampu. Itu orang-orang soleh. Itu orang-orang soleh. Cirinya mereka, kalau kamu sudah seperti Hindis, seperti lampu yang selalu membawa cahaya di mana saja engkau berada, cirinya apa? Wa faulillahi bima ahidu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menepati seluruh janji mereka kepada Allah.
Dengan bentuk apa? Min bai'il anfusi wal muhaji. Dengan menjual, mengorbankan diri dan jiwa raga mereka hanya untuk agama Allah. Jadi kalau kamu ingin tahu saya ini orang baik apa enggak, lihat, kamu sudah berani mengambil keputusan enggak dalam hidup bahwasanya saya akan korbankan jiwa dan raga saya hanya untuk agama Allah. Kalau kamu sudah berani mengambil keputusan, berarti kamu orang baik. Kalau belum bisa masuk kepada wayatibu maqamuki makna farid, belum. Karena di sini di antara cirinya mereka-mereka yang ditakdirkan oleh Allah bagaikan fil hindisi kasuruji, bagaikan lampu-lampu yang menjadi penerang di tengah gelap gulitanya malam. Cirinya wafau lillahi bima ahidu min bai'il anfusi wal muhaji. Mereka adalah orang-orang yang menepati seluruh janji mereka kepada Allah, yaitu dengan mengorbankan diri dan jiwa mereka hanya untuk Allah. Iki udan dadak mbok labrak udan loro kok harap nanti ngaji mah betul sulitin iki udan gak apa-apa, sing penting krana agama. Wah, iki keren iki. Ini sudah janji saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, sisa hidup saya entah berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, mungkin berapa detik lagi, saya korbankan semuanya hanya untuk agama Allah. Dan niki sik banyu kan nek watu mungkin tak pikir iki sik banyu iki. Enggak capek kamu? Enggak. Saya dulu juga waktu maksiat juga lebih capek dari ini. Ini waktunya saya tebus dosa-dosa saya dengan ngaji. Ini baru nampak sedikit ini. Wa faulillah bima ahidu min bai'il anfusi wal muhaji. Puncaknya apa? Mati di dalam medan perang membela agama Allah. Seperti siapa? Fahumul hadi wa sahabatuhu zurrutbati wal itril ariji. Mereka itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau siapa makna farid itu? Hidupmu akan menjadi harum bersama sekelompok orang. Siapa sih sekelompok orang itu? Fahumul hadi wa sahabatuhu. Dia adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Antum kalau sudah terlalu lelah memikul masalah ujian, hutang, sakit, masalah rumah tangga, pegang dada kamu, pegang begini, sebentar lagi. Kalau kamu pertahankan janji kamu kepada Allah, nanti kamu akan berkumpul bersama fahumul hadi wa sahabatuhu, berkumpul bersama Nabi dan para sahabatnya. Nyari apa lagi hidup kalau enggak bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat? Zurrutbati wal itril ariji. Beliaulah sang pemilik kedudukan dan aroma wangi yang menyerbat. Orang kalau enggak ada hubungannya sama Nabi dan sahabat, mustahil jadi orang baik. Saya ulang lagi, kalau orang itu tidak terhubung hatinya dengan Rasulullah dan para sahabat, maka orang ini mustahil jadi orang baik. Karena cirinya orang baik, cita-cita, harapan, ingin berkumpul bersama Nabi dan para sahabat. Itu aja cita-cita itu. Maka itulah hebatnya Maulana Ilyas itu. Beliau buat 6 sifat sahabat. Supaya apa? Hati manusia itu terpaut dengan sahabat. Karena kalau yang lain itu belum ada jaminan. Orang yang dijamin sekalipun selain sahabat, kalau ikut sahabat. Jadi kalau antum itu ingin menenangkan hati, menghibur diri ketika beratnya menghadapi hidup ini, tenangkan, elus dada, tenang. Kalau kamu bertahan, insya Allah engkau akan berkumpul bersama Nabi dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilaihil ma'ab. Cukup ya?